Di awal perjalanan kita, kamu telah belajar bagaimana melepaskan jubah berat dari masa lalu, mengambil jeda 5 detik, dan memeluk ketenangan. Kemudian, kamu mulai menyadari, mungkin kamu adalah seorang chain breaker, sang pemutus karma, atau sebuah jiwa tua yang lahir dengan membawa serpihan kisah ribuan tahun. Namun, setelah kamu mengetahui siapa dirimu, kamu mungkin bertanya, lalu apa selanjutnya? Mengapa dunia ini masih terasa begitu membingungkan? Hari ini, kita akan masuk ke tahap ketiga. Dalam keheningan semesta, di mana partikel terkecil melampaui batas pemahaman manusia, tersimpan pesan bahwa realitas yang kita pahami hanyalah serpihan kecil dari kebenaran yang lebih luas. Bersiaplah, karena apa yang akan kita bahas hari ini akan menyingkap tabir ilusi yang selama ini menutupi matamu. Sebagaimana atom yang dahulu kita anggap sebagai inti paling fundamental, ternyata masih dapat terurai menjadi sesuatu yang lebih kecil, lebih subtil, dan lebih tak terjangkau oleh panca indera. Demikian pula kehidupan manusia, senantiasa menyimpan rahasia yang menunggu untuk disingkap. Seperti gelombang dan partikel dalam mekanika kuantum yang tidak dapat dipahami dengan logika linear, kehidupan pun berjalan dalam ketidakterdugaan yang menantang batas persepsi kita. Kita seringkali terjebak dalam dikotomi, baik dan buruk, suka dan duka, terang dan gelap. Padahal, sebagaimana yin dan yang dalam filsafat Taoisme, keduanya bukanlah kekuatan yang bertentangan, melainkan elemen yang saling melengkapi dalam tarian keseimbangan kosmik. Kebaikan tidak akan berarti tanpa kehadiran keburukan, dan keburukan bukanlah kebalikan dari kebaikan, melainkan guru yang mengajarkan nilai dari terang. Begitu pula penderitaanmu yang telah kita bahas di video sebelumnya. Penderitaan yang sering kita anggap sebagai beban, sejatinya adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Dalam mistisisme timur, dunia yang kita kejar ini seringkali disamakan dengan maya, tirai ilusi yang menutupi mata manusia dari realitas sejati. Kita begitu terikat pada ekspektasi dan keinginan yang kita bangun sendiri, sehingga lupa bahwa semua itu hanya bayangan yang akan berlalu. Di tengah ilusi maya ini, bagaimana kita bisa menemukan jalan pulang? Jawabannya tidak ada di luar sana. Filsuf Yunani kuno, Plato, pernah mengajarkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita dan hanya perlu diingat kembali. Demikian pula dengan suara hati, ia tidak datang dari luar, tetapi berasal dari kedalaman jiwa yang telah melewati berbagai perjalanan. Namun, dalam hiruk-pikuk kehidupan, suara itu sering tertutupi oleh kebisingan ambisi, kecemasan, dan keinginan yang tak berkesudahan. Seperti permukaan danau yang beriak oleh angin, hati manusia sering kali terombang-ambing oleh gelombang ambisi dan ego. Kebenaran sejati tak dapat tercermin dalam air yang keruh. Ia hanya tampak ketika permukaan hati menjadi jernih dan tenang. Dalam filsafat Zen, terdapat sebuah prinsip, Mizu no Kokoro, hati yang seperti air. Air yang tenang dapat memantulkan bulan dengan sempurna. Sebagaimana hati yang damai dapat menangkap kebijaksanaan semesta. Saat seseorang mampu mendengarkan suara batinnya tanpa gangguan,
Ia akan merasakan kedamaian yang tak bisa diukur dengan apapun di dunia ini. Pencerahan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang ditemukan ketika kita berhenti berlari dan mulai mendengarkan. Seringkali kita melihat kehidupan orang lain dengan lensa yang terbatas. Kita mengira mereka lebih bahagia atau lebih beruntung, tanpa menyadari bahwa setiap senyum bisa menyembunyikan kepedihan. Kita memandang kehidupan orang lain seolah lebih sempurna, karena kita hanya melihat permukaannya tanpa memahami perjuangan di baliknya. Karena keputusasaan inilah banyak yang keliru memahami spiritualitas. Mereka mengira bahwa pencarian jiwa identik dengan pencarian kekuatan supranatural. Namun, supranatural dan spiritual adalah dua jalur yang berbeda. Mereka yang mengejar supranatural seringkali menginginkan kekuatan, ingin mengendalikan realitas, mencari pengakuan, atau mencoba melampaui batas kodrat manusia. Namun, mereka yang menempuh jalan spiritual justru menemukan kehampaan yang hening. Kehampaan ini bukanlah kekosongan yang menakutkan, melainkan ruang luas yang memberi kedamaian. Dalam Zen, ada sebuah pesan menyebutkan, jika engkau ingin menemukan pencerahan, kosongkan cangkir tehmu. Kita tak bisa menerima kebenaran spiritual jika hati kita masih penuh dengan prasangka dan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Pencerahan bukanlah tentang mengetahui lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih sedikit ego, lebih sedikit keinginan, dan lebih sedikit keterikatan. Pada akhirnya, saudaraku, para mistika, tidak penting bagaimana kita datang ke dunia ini, apakah sebagai jiwa baru yang masih mencari bentuk, atau jiwa tua yang membawa beban. Bahkan jika kamu merasa sebagai bagian dari siklus samsara yang terus berputar, bukan itu yang menentukan esensi keberadaan kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita terus tersesat dalam ilusi, ataukah kita memilih untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan, dan cahaya itu bukanlah sesuatu yang harus kita kejar, sebab ia telah lama bersemayam di dalam diri kita. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, berkelana dalam kesendirian, menapaki lorong-lorong sunyi yang tak selalu dimengerti dunia. Namun, pada akhirnya, dalam hening yang paling dalam, kita semua akan kembali ke rumah sejati kita. Kedamaian yang tak tergoyahkan, yang telah menanti sejak awal mula keberadaan. Jika renungan ini dapat membawa setetes embun bagi dahaga jiwamu, maka biarlah ia mengalir tanpa paksaan. Jangan menganggapnya sebagai kebenaran mutlak, melainkan sekadar pengetahuan yang berbisik lembut di tengah sunyimu, bagaikan sebuah lentera kecil dalam perjalanan panjang menuju cahaya hakiki. Karena kebenaran mutlak hanyalah milik Sang Sumber yang tunggal, penguasa semesta alam. Semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru, dan semoga seluruh makhluk berbahagia. Aku Karsa Alam, sampai bertemu di kesadaran lebih tinggi. Salam Mistika.